mempunyai IQ yang tinggi, tetapi kelemahannya ada. Di mana kelemahannya? Kurang membaca, kurang banyak membaca, kurang banyak mempunyai literasi untuk mengikuti pendidikan ini. Oleh sebab itu, kepada anak-anak kami yang kami sayangi, kami banggakan, ambillah momen kesempatan ini pada saat kalian masih duduk di bangku kuliah, karena mulai hari ini mengikuti pendidikan akan menentukan masa depan kalian kelak di kemudian hari. Jenjang pendidikan yang kalian ikuti, walaupun di tingkat SD, SMP, ini adalah merupakan proses yang akan menentukan masa depan kalian ke depannya nanti. Justru oleh sebab itu, jangan sia-siakan waktu untuk belajar. Jangan lebih banyak bermanfaat itu di luar mengikuti kegiatan-kegiatan yang tidak baik, yang merugikan diri kalian sendiri. Terutama anak laki-laki. Jangan coba-coba ikut-ikut geng motor. Jangan coba-coba ikut-ikut berkumpul dengan teman-teman lain pada saat waktu yang seharusnya kalian belajar. Akhirnya akan mengarah kepada perbuatan yang tidak baik. Yang rugi siapa? Yang rugi adalah kalian sendiri. Melalui momen Hari Pendidikan Nasional pada hari ini, tanamkan diri di dalam diri, tekadkan untuk semangat belajar dalam menyongsong masa depan yang akan lebih baik bagi anak-anak kami sekalian. Sayang kepada kedua orang tua, sayang kepada guru. Jangan melawan kepada guru dan orang tua. Guru hanya menyampaikan kepada kalian, membuka jalan untuk menuntut ilmu. Jangan sekali-sekali melukai hati orang tua, dan jangan sekali-sekali melawan dan melukai hati guru, supaya kalian didoakan berhasil ke depannya menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain dan bisa memberikan bakti kalian kepada kedua orang tua, yang bisa berguna bagi nusa dan bangsa kelak. Karena kalian sendirilah yang menentukan masa depan kalian berhasil atau tidak, bukan orang lain. Justru oleh sebab itu, tuntutlah ilmu setinggi-tingginya supaya menjadi kalian orang yang mandiri kelak, yang berbakti kepada orang tua, berguna bagi nusa dan bangsa, dan juga orang yang senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan anak-anak kami menjadi anak yang berguna di kedepannya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah berbakti memberikan pengabdiannya, waktunya sepanjang pendidikan, dihabiskan waktunya untuk mendidik para anak-anak sekalian. Saya sebagai Bupati Asahan, saya juga adalah anak seorang guru SD. Pak Wakil Bupati juga anak seorang karyawan. Tetapi kami bisa menjadi bupati dan wakil bupati, memang kami serius untuk belajar. Bukan serta Jadi Pak, bagaimana Bapak melihat kondisi Hari Pendidikan saat ini? Ya, hari ini mulai Hari Pendidikan Nasional, ya, kita berharap anak-anak itu, momen ini kita harapkan anak-anak makin tinggi semangat dan minatnya untuk belajar. Makanya Hari Pendidikan Nasional ini, karena dengan pendidikan ini akan menentukan masa depan mereka kelak nanti. Jadi kita berharap baik dari pihak tenaga pengajar maupun anak-anak sekolah ini harus saling bersinergi, bagaimana guru-guru ini bisa menerapkan kurikulum sesuai dengan yang dianjurkan oleh pemerintah pusat, bisa dapat diterima oleh anak-anak kita. Tentunya masing-masing metode, sistem, dan juga bagaimana strateginya ini supaya anak-anak ini bisa menerima
pembelajaran itu berdasarkan kurikulum yang ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat. Karena kita berharap ASAN ini ke depan menjadi salah satu barometer tolak ukur keberhasilan di bidang pendidikan nantinya ke depan. Di Hari Pendidikan Nasional ini Pak, kita tahu pemerataan fasilitas pendidikan di asahan khususnya di beberapa sekolah memang tidak baik. Bagaimana akselerasi Bapak sebagai Bupati untuk pemerataan fasilitas pendidikan di sekolah-sekolah yang rusak? Ya nanti kita petakan dulu, kita petakan karena dari untuk tingkat SD ya itu ada lebih kurang beberapa ribu dari sekolah. Berapa jumlah? 438. Kalau dibandingkan jumlah murid dan jumlah guru itu rasionya itu 1:15 dan itu dianggap kategori layak. Jadi yang perlu di sini adalah menyangkut masalah fasilitas. Ya. Masalah fasilitas cukup baik dan ya, ada mungkin 1-2 yang kurang karena faktor memang berkurang jumlah murid itu dalam satu sekolah sehingga mereka itu bergabung dengan sekolah yang lain. Jadi oleh sebab itu kita petakan berharap semua fasilitas pendidikan di Kabupaten Asahan bisa merata. Cukup Pak. Ya sedikit Pak tentang pelaksanaan deep learning dan 7 kebiasaan anak Indonesia. Sebagai Bupati apa Pak motivasi Bapak? Deep learning dan 7 kebiasaan anak Indonesia Pak. Motivasinya ya pertama tadi guru itu harus bisa mempersiapkan ya kan, tingkat kemampuannya secara profesional. Kemudian anak-anak juga harus bisa mengikuti kategori yang bisa proses belajar mengajar itu bisa diikuti oleh anak-anak kita ke depan. Ya, terima kasih banyak Pak. Salam sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apalah komentaran